Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk karya terbesar Allah di dalam Kristus Yesus telah mati di kayu salib bagi kita. Dan hari ini kita peringati kebangkitannya dari kematian. Bahwa iman kita bukan iman yang sia-sia. Kita menyembah bukan Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang mati dan bangkit kembali dari kematian. Bahkan kita akan memperingati naiknya dia ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali mempelajari firman Tuhan. Kuasa korban Yesus bagi kita lewat kayu salib. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah dan menempatkan kita kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya lewat karyanya di kayu salib. Dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari dalam Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan memang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, Tuhanlah yang membawa kita tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Tujuannya kita menikmati pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan atas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini setelah kita dibebaskan dari kutuk, menerima kelayakan, pembenaran, pengudusan, tak bercelah di hadapan Tuhan, maka di dalam karya Kristus di kayu salib ini kita juga menerima semua berkat perjanjian Allah kepada Abraham. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus telah menebus kita, membebaskan kita dari segala kutuk yang ditimpakan kepada seluruh anak-anak Adam, mulai dari Taman Eden saat manusia jatuh ke dalam dosa, sampai kepada datangnya Kristus. Ia telah mengambil alih kutuk itu. Ia telah menerima di dalam tubuhnya semua murka Allah bagi kita. Ia terkutuk demi kita, menebus kita dari tuntutan hukum Taurat. Puji Tuhan, dan dengan demikian lewat karya Kristus ini kita menerima berkat Abraham. Kita adalah bangsa non-Yahudi, bangsa kafir, tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan oleh karena iman kita kepada karya Kristus di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah perjanjian Allah yang kita akan terima, kita sudah terima bahkan saat-saat sekarang ini, dan akan terus terima sampai dalam kekekalan? Mari kita pelajari apa perjanjian Allah kepada Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Firman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam kitab Kejadian ini kita melihat ada 3 hal yang menjadi perjanjian berkat Abraham. Ketika dia diminta oleh Tuhan untuk keluar dari sanak saudaranya. Ada 3 perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Yang pertama, perjanjian tempat, perjanjian tanah. Kalau di dalam perjalanan orang Israel, tanah itu disebut sebagai tanah yang mulia, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah di mana Tuhan menaruh perhatiannya. Mata Tuhan tertuju ke sana. Di sanalah Tuhan menyatakan banyak kuasa dan kemuliaannya. Dan dari tanah inilah muncul para raja. Dari tanah inilah muncul berkat-berkat yang luar biasa kepada seluruh bumi. Karena dari tanah ini muncullah para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Dan dari tanah inilah lahirnya, datangnya juru selamat melalui seorang perawan bernama Maria. Kalau saudara perhatikan perjanjian Allah ini, itu juga menjadi gambaran bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa ketika Tuhan menebus kita dari kutuk dosa dan kutuk maut, Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan menjadi penyedia, Tuhan menjadi pemelihara bagi kita. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Ia menempatkan dia, menaruh Adam dan Hawa berada di satu tempat yang namanya Taman Eden, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tanah ini adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dimaksudkan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, walaupun manusia karena dosanya diusir dari Taman Eden, diusir dari Taman Firdaus, tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan menjanjikan tanah yang baru, dunia yang baru, kota yang baru, taman perjanjian, Taman Eden yang baru yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya. Saudara tidak perlu takut dan khawatir. Yesus sendiri berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Kalau Abraham dibawa ke tanah yang dia tidak kenal, yang dia tidak tahu, Tuhan juga akan membawa saudara ke tanah yang dijanjikannya. Tanah yang indah, tanah yang kekal, tanah yang dipersiapkan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, perjanjian berkat Abraham bukan hanya taman perjanjian, bukan hanya tanah perjanjian, tetapi yang kedua adalah perjanjian keturunan. Olehmu semua bangsa di dunia akan diberkati. Ayat yang kedua, bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia ditebus, dikuduskan, dikhususkan bagi Allah. Hidupnya dibenarkan oleh Allah. Tujuannya adalah supaya menjadi berkat bagi orang lain. Keselamatan bagi saudara, kata kitab para rasul, adalah keselamatan bagi seisi rumah. Tuhan berjanji bahwa kita semua adalah terang yang menerangi dunia ini. Kita semua adalah garam dunia. Kita menggarami dunia. Bapak Ibu Saudara, percayalah, lewat karya Yesus Kristus, Dia tidak hanya menyediakan tanah perjanjian yang indah, yang kekal bagi kita, tetapi juga menyediakan satu jaminan terhadap keturunan kita,
bahwa keturunan kita adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Engkau dipanggil oleh Allah, diselamatkan oleh Allah supaya engkau jadi berkat. Bukankah Yesus sendiri mengatakan kepada para muridnya yang telah diselamatkannya, yang telah dibasuh dengan darahnya, setelah kebangkitannya sebelum naik ke sorga, ia berkata, pergilah jadikan segala bangsa muridku, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Bapak ibu saudara, siapakah yang dimaksud sebagai keturunan ini? Keturunan ini bukanlah semata-mata keturunan kita secara fisik, tetapi keturunan rohani, yakni orang-orang yang menerima berkat lewat kehidupan saudara dan saya. Pergilah, jadilah berkat. Pergilah, ajarkan kebenaran firman Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Inilah perjanjian keturunan rohani bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, perjanjian berkat dan penebusan. Dalam ayat 3, Allah berjanji akan memberkati Abraham melalui keturunannya. Semua bangsa di muka bumi diberkati. Bapak ibu saudara, kalau saudara memperhatikan bagaimana perjanjian Allah lewat keturunannya Abraham, siapakah dia? Keturunan Abraham ini adalah Mesias. Keturunan Abraham ini adalah Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan olehnya semua orang di muka bumi menerima berkat-berkat rohani yang tersimpan di sorga. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan, menubuatkan firman Tuhan. Mari kita baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, menyampaikan satu nubuatan yang luar biasa tentang berkat yang berasal dari Tuhan bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bapak Ibu, perjanjian ini tidak ditentukan oleh ketaatan, kebaikan, kebenaran, kekudusan daripada umatnya. Kalau dalam perjanjian pertama yang diingkari oleh orang Israel, walaupun Tuhan menjadi Allah bagi mereka dan menunjukkan kepada mereka banyak mujizat dan kemuliaan, tapi mereka tidak taat kepada hukum ini. Inilah perjanjian lama. Itu sebabnya mereka terkutuk. Tetapi Tuhan berjanji akan datang waktunya, masa yang kemudian, masa yang baru. Tuhan membuat sebuah perjanjian yang baru, bahwa Tuhan akan memberi mereka hati yang baru, hati yang taat,
hati yang mengikut Tuhan, dan bahkan Tuhan sendiri punya inisiatif. Tuhan sendiri yang menguduskan umatnya. Tuhan sendiri yang membenarkan umatnya. Bahkan dikatakan dalam ayat ini bahwa Dia tidak mengingat dosa-dosa mereka lagi. Bapak Ibu Saudara, inilah perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Oleh karena Yesus sudah menyelesaikan itu dengan karya pengorbanannya di kayu salib, yang menanggung semua murka dan kutuk Allah bagi kita ditimpakan kepadanya. Mari coba kita lihat Ibrani pasal 8 ayat 6 sampai 13 sebagai pernyataan daripada nubuatan Yeremia 31. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Siapa dia? Yesus Kristus yang jadi pengantara. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat 13. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, luar biasa karya Yesus Kristus. Perjanjian yang lama telah berlalu. Kenapa? Karena Yesus sudah menyempurnakan, sudah selesai, kata Yesus di atas kayu salib. Dan itu sebabnya mari kita bangun hidup kita di atas perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian yang kita terima di dalam Yesus Kristus untuk menerima perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita merenungkan sedikit tentang perjanjian yang diterima oleh Abraham. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa perjanjian Allah terhadap Abraham tidak ditentukan oleh kebaikan dan kelayakan, kekudusan dan kebenaran Abraham. Semua ditentukan oleh Allah sendiri. Dalam Kejadian 17 ayat 4 dikatakan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Perhatikan baik bahwa perjanjian ini dibuat oleh Allah, tidak didasarkan pada perbuatan dari Abraham, tetapi itu janji sepihak dari Allah kepada Abraham. Jadi janji ini tidak bersyarat. Yang terpenting adalah Abraham mempercayai perjanjian Allah. Ketika dalam kitab Kejadian pasal 22 kita melihat karya perjanjian Allah ketika
Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Ia membawa Ishak, tapi tidak ada korban anak domba yang dibawa oleh Abraham. Ishak bertanya, mana dombanya? Tapi Abraham dalam ilhaman kuasa Tuhan, dengan iman dia percaya dan berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Bapak Ibu, kita tahu sendiri apa yang terjadi kemudian, bahwa ketika Ishak akan dibunuh oleh ayahnya Abraham, Tuhan mencegah tangan Abraham dan berkata, stop membunuh anakmu. Aku sudah tahu seperti apa imanmu, seperti apa hatimu yang engkau persembahkan kepadaku. Aku telah menyediakan domba pengganti bagimu. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Tuhan selalu berinisiatif membenarkan, memberikan korban pengganti. Kalau dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyediakan korban bagi Adam dan Hawa dan mengambil kulitnya, binatang itu, menjadikannya pakaian bagi Adam dan Hawa. Begitu juga dalam korban pengganti Ishak, ia sendiri punya inisiatif. Bapak Ibu Saudara, saudara tidak akan mampu berlayak di hadapan Tuhan dengan perbuatanmu sendiri, kecuali kalau Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif memberikan kepadamu korban pengganti. Bagaimana supaya korban pengganti itu efektif terjadi atasmu? Engkau hanya bisa menerimanya jika engkau percaya seperti Abraham percaya kepada perjanjian Allah. Dalam pasal 22 ayat 16, Tuhan sendiri berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Apa yang terjadi? Ayat 17 berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak Ibu, percayalah firman Tuhan lebih daripada apa yang engkau lihat dengan matamu. Abraham belum melihat di mana anak domba itu, tapi dia percaya bahwa Allah akan menyediakan korban anak domba pengganti Ishak bagi dia. Saudara pun juga demikian. Walaupun saudara belum melihat apa yang dijanjikan Allah, tapi saudara harus mempercayai. Ketika saudara mempercayai itu di dalam batinmu, saudara mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Karena oleh anugerah itulah saudara dapat mempercayai penyediaan Tuhan pengganti saudara di kayu salib. Dan apa yang terjadi? Berkat Allah turun kepada Abraham. Kembali perjanjian diulang-ulang, kembali diulang untuk mempertegas kepada Abraham dalam Kejadian 12, Kejadian 13, Kejadian 15, Kejadian 22, diulang-ulang oleh Tuhan, mempertegas, memperjelas ikrar perjanjian dari pihak sendiri dengan sumpah Tuhan sendiri, bukan berdasarkan Abraham, tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena ia sedang menubuatkan perjanjian lewat Yesus Kristus sebagai anak domba pengganti. Nah Bapak Ibu Saudara, berkat Abraham juga bisa turun kepada saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mempercayai dia, saudara menerima perjanjian-perjanjian Abraham. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Dalam kitab Kejadian, banyak sekali kisah-kisah bagaimana Abraham diberkati, baik saat itu maupun sesudahnya. Bahkan sedang berlangsung, sudah berlangsung, terus berlangsung
sampai ke dalam kekekalan. Perjanjian Abraham itu terjadi melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir juga bahwa berkat itu adalah hanya sekedar ya makan minum pakai. Saudara tahu, berkat itu bukan sekedar makan minum dan pakai, tapi lebih besar daripada itu. Berkat Allah bagi kita yaitu kemampuan untuk mensyukuri, menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan pasti memberkati saudara sehingga saudara bisa menikmati berapapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan membuat saudara menikmati hari-hari hidupmu lebih daripada orang di luar Tuhan yang punya kekayaan melimpah-limpah. Tapi dalam konteks ini memang Abraham diberkati dengan berkat jasmani, harta benda. Bahkan kita baca dalam Kejadian 24 ayat 35. Kesaksian dari hamba Abraham, kepala rumah tangga Abraham. Ia diutus untuk mengambil Ribka menjadi istri bagi Ishak. Ia bersaksi, Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Tuhan memberkati Abraham sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya ini semua? Bahwa ketika engkau menerima korban pengganti Kristus di kayu salib, Tuhan membaharui perjanjiannya kepada saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan, ketika engkau masuk diberkati oleh Tuhan, ketika engkau keluar diberkati oleh Tuhan, ladangmu diberkati oleh Tuhan, sawahmu diberkati oleh Tuhan, perbendaharaanmu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang diberkati Tuhan tetapi tidak menjadi berkat, padahal kita diberkati oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa salib inilah menjadi titik balik pemulihan manusia dari segala kutuk akibat dosa. Karena lewat salib inilah kasih menyelesaikan tanpa syarat semua dosa, kutuk dan murka Allah bagi manusia. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 14 dari Ibrani 10 juga mengatakan, oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Inilah kuasa kasih dan kuasa pemulihan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui korbannya di kayu salib bagi kita. Allah mengasihi kita tanpa syarat dengan cara Ia mati untuk kita. Dan kemudian Tuhan memulihkan kita, menyempurnakan karyanya di dalam diri kita. Karena korbannya adalah korban yang sempurna untuk menyempurnakan kita ada di hadapannya. Oleh sebab itu, segala jerih lelahmu di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 berkata, giatlah selalu di dalam Tuhan, karena jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Marilah kita hidup di dalam berkat Abraham. Dan apa yang kita kerjakan, segala sesuatu, baik berumah tangga, baik membangun masa depan kita, membangun usaha pekerjaan kita, membangun pernikahan kita, membangun hari-hari hidup kita, pelayanan-pelayanan kita, apapun bentuknya, segala sesuatu kita perhatikan tidak sia-sia. Seperti pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15:58. Karena itu
Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau kerjakan di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia, karena selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Kutuk atas segala sesuatu di dalam hidupmu telah diubah menjadi berkat, dan di dalam kuasa darah anak domba Allah engkau menerima perjanjian baru melalui darah anak domba Allah, perjanjian Abraham, Ishak, Yakub. Saudara terima di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami, menuntun kami untuk terus membangun keyakinan kami yang kokoh di dalam Engkau, bahwa sebagai orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, kami menerima perjanjian berkat Abraham, Ishak, Yakub di dalam Kristus Yesus. Kami tidak lagi dihukum, tetapi kami dibebaskan dari kutuk untuk menerima perjanjian-perjanjian Allah, baik di dunia maupun di akhirat, baik jasmani maupun rohani. Roh, jiwa, dan tubuh kami ada di dalam kendali di dalam Kristus Yesus, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam Yesus Kristus tidak ada yang sia-sia, baik ketika kami bangun sampai kami tidur, dari ketika kami tidur sampai kami tidur lagi. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami berarti di dalam Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan, dan berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin.